Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, marilah kita senantiasa memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kesehatan, keberkahan, dan terutama adalah nikmat keislaman. Dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat menuntut ilmu. Gak ada itu kenikmatan yang lebih baik daripada dimudahkannya seorang hamba untuk memahami agamanya. Maka barakallahu fikum, senantiasa memujilah Allah atas nikmat tersebut. Dan semoga Allah senantiasa memberikan istiqomahan di dalam kita menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran yang beliau bawa dan ajarkan. Nah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih sampai dalam bab As-Sabr, bab sabar, hadis yang ke-30. Kemarin barakallahu fikum, itu kita sudah membaca sebagian dari hadis yang ke-30 ini, karena hadisnya cukup panjang itu kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Jadi kemarin kita sudah membaca di permukaannya kan ada seorang raja, ya kan? Di mana raja itu, waalaikumsalam, memiliki seorang penyihir sebagai guru spiritual gitulah ya, punya guru spiritualnya, tapi naudzubillah dari seorang sihir penyihir. Dan penyihir itu sudah tua, makanya kepengin mengajarkan ilmu sihirnya kepada anak, kepada penerus, untuk menjadi penerusnya. Jadi sihir itu betul-betul ada. Memang ilmu sihir itu ada. Bukan khurafat, bukan, memang itu ada. Tapi itu adalah syirik. Seperti itu, enggak boleh. Nah, kemarin sampai kita bahwasanya penyihir itu mengambil murid dari anak kecil. Karena anak kecil itu lebih cepat hafalannya, lebih mudah memahaminya karena belum terlalu sibuk dan yang lainnya. Nah, singkat cerita, tatkala anak ini dijadikan murid oleh penyihir tadi, kemudian tatkala anak ini mau belajar kepada penyihir, tiba-tiba di tengah jalan itu melihat dengan rohib, seorang ahli ibadah pada zamannya Nabi Isa. Jadi kisah ini sebelum Islam, sebelum Rasulullah SAW diutus. Nah, makanya dia mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh pendeta tadi dan dia tertarik. Akhirnya sebelum ke penyihir, dia selalu ke pendeta terlebih dahulu. Makanya kadang telat. Makanya karena telat dipukul oleh penyihirnya, dimarahin seperti itu. Nah melihat hal ini, maka pendetanya bilang, kalau telat nanti ya karena orang tuanya ada perlu seperti itu. Nanti kalau pas pulang dari belajar telat karena tadi belajar sama penyihirnya lama, padahal dia di tengah jalan belajar dengan pendeta. Nah, singkat cerita kemarin bahwasanya tatkala mau belajar ini berjumpa dengan binatang yang sangat besar, ya kan? Kemudian binatang ini menyebabkan orang nggak bisa lewat. Sehingga dia, anak kecil ini, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya yang benar ini mana sih sebenarnya? Yang lebih engkau cintai itu mana? Ilmunya ahli ibadah atau ilmunya siapa? Penyihir.
Makanya dia berdoa, ya Allah, kalau ilmunya ahli ibadah itu yang benar, maka saya akan melempar binatang tersebut. Kalau meninggal berarti yang benar adalah ahli ibadah. Maka dilempar binatang tersebut dan sekali lemparan mati. Binatang itu meninggal mati. Nah, maka hal ini disampaikan kepada ahli ibadah tadi. Kemudian ahli ibadah itu, engkau itu sudah Masya Allah, sudah diterimalah ilmunya seperti itu, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dia lebih belajar kepada ahli ibadah. Dan ahli ibadah itu wanti-wanti, mesti kalau kamu di atas kebenaran nanti akan diuji. Kalau suatu saat diuji, kalau ada apa-apa, tolong jangan kasih tahu tentang aku, karena nanti aku ketularan diuji juga, seperti itu kan. Nah itu, singkat cerita, ini akhirnya apa? Ada seorang orang terdekat raja lah. Dia itu sakit mata buta. Karena dia ini punya karomah bisa menyembuhkan orang buta dan orang-orang yang punya penyakit. Sehingga kabar ini sampai ke orang-orang istana lah zaman sekarang seperti itu. Dan apa? Dia diundang oleh salah seorang orang terdekat istana karena dia buta seperti itu, dan ketika diminta untuk menyembuhkan, dia bilang, saya itu nggak bisa nyembuhin. Sebenarnya saya nggak bisa nyembuhin. Saya itu yang bisa nyembuhin adalah Robku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau sembuh ya beriman. Akhirnya orang tersebut beriman dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat anak kecil tadi. Nah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul malik man radda alaika basarok. Kemudian orang dekat raja ini kan sudah sembuh ya. Dia datang kepada raja. Kemudian duduk seperti biasanya seperti itu. Faqala lahul malik. Kemudian raja ini tanya, "Wah, siapa yang bisa menyembuhkan matamu?" Seperti itu. Nah, kemudian dia berkata, "Fasyafahullahu." Kemudian dia berkata, "Qala Rabbi." Yang menyembuhkan apa? Mataku itu adalah Tuhanku. Kemudian rajanya tadi bilang, "Walaka Rabbun ghairi?" Engkau punya Tuhan selain aku. Berarti naudzubillah, raja ini mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Tuhan. Makanya rakyatnya itu harus beribadah kepada dia. Seperti itu. Dan ini nggak boleh. Dan ini tauhid. Orang yang minta untuk diibadahi adalah tauhid. Nggak boleh seperti itu. Nah, maka orang ini berkata, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi Tuhan yang benar. Maka apa? Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dala 'alal ghulam. Maka tatkala ini orang dekatnya itu karena beriman dan beriman kepada Allah, maka akhirnya dia ditangkap kemudian disiksa sampai dipaksa untuk menunjukkan di mana anak kecil yang mengajak dia untuk beriman. Ini di masjid nggak boleh teriak-teriak, ya, Yusuf ya, sip. Nanti di kelas bisa itu. Ada di kelas ada mejanya bagus itu. Nah, kalau mau mainan di kelas ya. Nah, jadi seperti itu. Dipaksa untuk menunjukkan anak kecil yang mengajak dia itu beriman. Faji'a bil gulam. Kemudian anak kecil itu ditangkap dan dibawa kepada raja. Faqala lahul malik. Kemudian raja ini yang sangat sombong bahkan mengaku dirinya sebagai siapa? Tuhan. Ai bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Wahai anak kecil, sungguh sihirmu itu sudah sampai kepada hal yang bisa menyembuhkan
orang yang buta, orang yang sakit kusta, sakit kulit dan semuanya. Dan apa saja bisa engkau sembuhkan. Seperti itu. Raja tadi menyangka bahwasanya apa? Anak kecil ini menyembuhkan orang tadi dengan sihir. Karena memang dia belajar kepada penyihir. Maka faqala, maka anak kecil ini dia berkata, inilah ashfi ahdan. Aku nggak bisa menyembuhkan seorang pun, nggak bisa. Seperti itu. Innama yasfillahu ta'ala. Sungguh yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Karena memang alladhi yusfi, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun obat atau dokter atau siapapun itu perantara, sebab saja. Sebagaimana kita kemarin sebutkan apa? Orang sakit kepala itu jangan pernah menganggap bahwasanya bodrek adalah yang menyembuhkan sakit kepala dia. Sakit mah yang menyembuhkan adalah promah. Itu tidak. Yang menyembuhkan siapa? Allah SWT. Cuma Allah menjadikan sebab. Dan sebab itu ada dua. Sebab kauniyah dan sebab syar'iyah. Sebab kauniyah itu ya yang dengan tajrubiyah. Tajrubiyah itu dengan penelitian. Misalnya tadi, ini Panadol atau Bodrek itu mengandung zat-zat ini yang berfungsi untuk mengurangi nyeri, misalnya untuk sakit kepala. Maka diteliti, maka apa? Bisa meredakan sakit kepala. Maka ini namanya sebab kauniyah. Ada lagi sebab syar'iyah, yaitu berobat dengan misalnya yang syar'i, seperti berobat dengan Al-Quran. Dia berobat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran untuk kesehatan, itu bisa. Karena Al-Quran itu adalah syifa, obat untuk segala sesuatu. Seperti itu. Nah, jadi itu, sebab itu ada dua. Kalau nggak ada masuk dalam sebab ini, maka jatuhnya kepada kesyirikan. Contoh, misalnya apa yang dukun biasanya suruh Anak nggak pernah ke dukun sih, alhamdulillah. Misalnya apa? Obatan yang dukun tegawannya apa? Bukan, yang aneh kok kadang kok. Misalnya tegawani batu lah. Tegawani batu dijiret. Terus apa? Ki tegawa ki. Ki tegawa di rumah. Mengko anggar minum cemplung lagi batu ki ya. Belum kok donga apalah. Kita nggak tahu seperti itu. Nanti kok mari. Sekarang secara syariat, secara dalil, apakah ada? Nggak ada. Secara penelitian, waktu seperti itu kok bisa menyembuhkan? Apakah ada? Kalau hal itu dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ternyata watunya itu mengandung bakteri, bukannya malah dibenarkan sama dokter, malah diapain? Dimarah-marahin malah, gitu kan? Bis guna-guna meriang malah minum watu sekang kali tapen misalnya seperti itu, apa kali tonjong atau apa seperti itu. Nah itu kan nggak ada. Berarti sebab itu harus minimal ada salah satunya. Misalnya sebab karena memang apa? Dalilnya nas dari wahyu. Misalnya habatus soda itu wahyu, seperti itu kan. Al-Quran itu wahyu, ada nasnya untuk bisa menyembuhkan. Atau sebab kauni, sebab yang lewat penelitian. Misalnya tadi, yaitu Panadol ada zat-zat tertentu yang bisa mengurangi apa? Nyeri pada sakit kepala dan yang lainnya seperti itu. Itu sudah diteliti. Nah, maka boleh. Kalau nggak ada ini, dari wahyu nggak ada, dari penelitian nggak ada, maka kita mengambil itu sebagai sebab, hukumnya adalah apa? Syirik. Tak boleh, itu dosa terbesar. Seperti itu. Misalnya teka maring wit wringin apalah gone mbah sapa seperti itu. Kemudian ndonga ning kono, semedi ning kono, kemudian apa? Ngambil daun dari pohon beringin tadi. Kemudian apa? Nggo obat. Sekarang
Dari dalil ada tidak? Tidak. Dari penelitian ada tidak? Enggak ada. Maka sebab itu menjadi syirik. Kalaupun itu sebab itu sudah dibenarkan, baik secara penelitian atau secara hadis, tetap kita nggak boleh punya keyakinan yang menyembuhkan adalah sebab tadi. Nggak boleh. Untung minum Panadol. Akhirnya mari. Tidak boleh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Miki nyong tuku Panadol. Seperti itu nggak ada masalah. Harus dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita berkeyakinan. Boleh kayak gitu. Duduk. Nggak boleh kita berkeyakinan sebab itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah menjadikan sebab. Nah, sebab itu tadi saya penting banget ini diulang-ulang. Karena kadang tadi ya kan saking butuhnya itu. Kadang orang kan saking butuhnya itu kan. Udah sakit lama banget itu kan. Akhirnya dia mengambil sebab-sebab yang tidak ada dalilnya, bukan syar'i, tidak ada penelitiannya, tidak ada dalam ilmu medis. Akhirnya ini jatuh kepada kesirikan. Nggak boleh. Kalau mau berobat silahkan, bisa berobat dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran, bisa berobat dengan obat-obat yang ada di dunia medis, seperti itu. Nggak boleh dengan yang selain ini, nggak boleh. Kecuali memang sudah betul-betul diteliti seperti itu. Misalnya godong budin itu adalah obat untuk lapar. Pasti kan matanya? Ya pasti itu kan. Nah itu, ya nggak apa-apa seperti itu. Kencot godong-godong budin kalau sambal telenjeng, bismillah, laparnya hilang, terbukti, ya sudah nggak apa-apa makan godong budin seperti itu. Nah itu misal aja ya. Nah, fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dulla 'ala rahibi. Kemudian dia memulai menyiksa anak tadi agar menunjukkan apa? Rahib, ahli ibadah yang telah mengajarinya ilmu tauhid. Padahal ahli ibadah ini sudah bilang loh, sudah wanti-wanti loh, mengko mesti kok arep diuji, mesti angger wong beriman mesti ana ujiane, iya kan? Engko angger diuji ana bala, ana apa? Tulung aja digawa-gawa aku, iya kan? Aja dijokna aku lah itu. Tapi ya karena anak kecil kan ya, disiksa seperti ini kadang nggak mampu, nggak kuat dengan apa? Siksaan. Akhirnya dia menunjukkan di mana rahib atau di mana ahli ibadah itu berada. Boleh nggak seperti ini? Boleh kalau terpaksa. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang namanya darurat udah bahasa Indonesia itu, jadi bahasa Indonesia, itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Aslinya dia sudah berjanji kepada ahli ibadah itu tidak akan memberitahukan keberadaan dia. Tapi ini dia sudah darurat sekali. Seperti itu. Nah, kemudian faji'a birrahibi, maka rahib itu ditangkap dan didatangkan kepada siapa? Raja tadi, orang soleh tadi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada ahli ibadah ini oleh raja, irji an dinik, balik dari agamamu, keluar dari agamamu. Jangan beragama dengan agama tauhid tadi. Jangan beragama dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba. Maka ahli ibadah ini enggak mau. Dia tetap beragama Islam. Islam dalam arti umum ya. Yaitu ajarannya seluruh para nabi, seperti itu. Dia tetap beragama tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fada'a bil minsar. Maka raja ini meminta diambilkan minsyar. Minsyar itu gergaji besar. Seperti itu. Fawudi'a al-minsaru fi mafriqi ra'sih. Kemudian gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Seperti itu. Fasyaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Maka digergaji
ahli ibadah tadi sampai terbelah menjadi dua. Semoga Allah menjadikannya kematiannya di atas kesyahidan. Dia mati syahid seperti itu. Nah, subhanallah, coba ujian orang-orang terlebih dahulu itu betul-betul jauh lebih berat daripada kita. Semakin soleh itu orang itu akan diuji. Sebagaimana anak sekolah akan naik kelas itu pasti ada ujian. Dan pasti ujian itu bisa kita lampaui. Karena apa? Karena Allah SWT tidaklah menguji kecuali pasti masih disanggupi oleh seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah mentaklif, memberikan beban kepada satu jiwa pun illa wus'aha, kecuali masih mampu untuk apa? Menyelesaikan tadi. Masih. Kalau nggak bisa menyelesaikan, berarti artinya apa? Sudah selesai. The end. Tamat dia. Sempurna dia. Tamat itu dari bahasa Arab itu. Tamma yatimu. Tamat itu. Sempurna dia. Sempurna dia berarti apa? Meninggal. Tapi kan meninggal di atas apa? Ujian, dan dia lolos dalam ujian. Itu kan yang kita harapkan. Lolos ujian. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah beriman, itu ya pasti akan diuji. Masya Allah, kita itu cuma diujinya mudah banget loh, dibanding dengan umat-umat terdahulu. Ujian kita paling, ini bulan Juli ya, bocah arep mlebu sekolah, arep mlebu pondok, urung bayar uang pangkal itu kan. Ujian kita cuma itu kayaknya deh. Beras nang umaya anak kabeh gitu kan. Salat bukan diuji dengan salat kita, subhanallah. Ngendi nyeluki salat. Hayya 'alas shalah. Masjid kiye hayya 'alas shalah. Langgar kae hayya 'alas shalah. Masjid ngana hayya 'alas shalah. Kita itu dipanggil-panggil enggak ada yang datang coba. Subhanallah. Ini orang-orang terdahulu untuk mengamalkan keimanannya saja ujiannya sampai dibelah dua coba. Iya kan? Dia kan tadi minta kepada anak kecil tadi, jangan dikasih tahu tentang keberadaanku. Pasti nanti kamu akan diuji. Kalau pas lagi diuji, jangan kasih tahu keberadaanku. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Orang-orang beriman tatkala zaman itu betul-betul dalam ujian yang sangat besar. Bahkan ujiannya nyawa. Dan terbukti nyawa betul-betul, nyawanya melayang. Tapi melayang di atas keimanan. Insya Allah melayangnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Seperti itu. Nah kita ya Allah ya Rabbi, ujian kita ringan sekali itu. Subhanallah. Nah, summa ji'a bijalisil maliki. Kemudian teman dekatnya ini, orang dekatnya raja ini didatangkan. Kan dia beriman tadi kan. Seperti itu. Faqila lahu irji' an dinik. Murtad dari agamamu. Balik dari agamamu. Faba. Dia tetap enggak mau. Perhatikan. Yang tadinya teman dekat, jalis. Apa Pak Sugeng? Jalis atau jalis? Jalis ya. Pak Tahyat. Tobib atau tobib? Pak Tahyat. Tobib atau tobib? Tobib itu kan kadang kita katakan. Jalis itu teman duduk yang sangat dekat. Kalau jalis itu duduk. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun. Jalisun duduk. Kalau jalis itu adalah teman duduk yang sangat dekat. Perhatikan. Ini orang yang tadinya teman duduk dekat banget. Itu kan sudah beriman, iya kan? Coba. Orang kafir itu teganya kayak gini nih. Kemudian dikatakan kepada teman duduknya ini, teman duduknya raja ini, dikatakan kepada teman dekatnya ini, irji an dinik, balik dari agamamu yang mengesahkan Allah saja itu. Fa'aba, enggak mau. Akhirnya apa? Fawudi al-minsyaru fi mafraqis ra'sihi fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah. Maka diletakkan gergaji di tengah kepalanya, kemudian dibelah menjadi dua dan jatuh
belahan tadi. Ingat, siapa dia? Yang dibelah ini siapa? Teman dekatnya, subhanallah. Karena apa? Karena keimanan, coba. Makanya orang kafir itu jangan pernah kita percaya dengan dia. Jangankan kita, Allah aja didustai. Jangankan sesama manusia, Tuhannya saja yang mengasih kehidupan, mengasih rizki dikufuri. Iya kan? Tapi kan baik Ustaz. Iya, baik karena ada keperluan. Gak ada keperluan atau mereka punya kekuatan seperti itu. Kita nggak usah mengulang sejarah. Contoh sajalah, penjajah negeri kita itu siapa? Apa orang Arab? Apa itu adalah syekh-syekh, wali-wali, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria? Apa mereka penjajah Nusantara? Tidak. Yang jajah Nusantara siapa? Contohnya? Siapa? Salah satu orang Belanda yang menjajah kita siapa? Dendels ya, paling ingat kan Dendels itu ya, Jenderal Dendels seperti itu. Itu ribuan, mungkin puluhan ribu kaum muslimin pribumi yang menjadi korban keganasan dia untuk membuat jalan Dendels seperti itu. Nah, itu mereka itu tujuannya menguasai. Kalau sekarang karena belum menguasai aja. Bukti Palestina itu tanahnya sendiri loh. Palestina itu tanahnya orang Palestina. Orang Yahudi waktu itu dikejar-kejar oleh Adolf Hitler, Jerman Nazi. Dihabisin itu oleh Hitler. Hitler itu bukan orang Islam. Hitler itu penganut Nasrani. Itu dihabisi orang Yahudi. Akhirnya minta suaka, minta perlindungan. Siapa yang mau melindungi coba? Orang Islam, Palestina. Dikasih tempat, dikasih makan. Sekarang jadi apa? Penjajah itu. Tuh, orang kafir itu kayak gitu. Datangnya minta tolong setelah kuat menguasai. Itu fakta. Itu semua kita mata lihat, semua negara lihat. Iya kan? Dikamuflasekan sebaik apapun tetap aja realitanya seperti itu kan? Ditutup-tutupi apapun tetap aja realitanya Palestina dijajah kok. Nggak percaya, sana pergi ke Palestina. Pergi ke Masjidil Aqsa. Bagaimana orang Islam mau masuk ke masjidnya? Itu diperiksa. Yang meriksa bukan orang Islam, yang meriksa orang siapa? Israel. Itu. Apa nggak dijajah kayak gitu? Itu orang kafir kayak gitu. Ini buktinya juga dari dulu kayak gitu. Teman dekatnya loh. Teman dekatnya karena berbeda, akhirnya keluar dari keyakinannya, nggak mau beragama dengan agamanya. Akhirnya diapain? Dibunuh coba. Nauzubillah. Itu kejam itu orang kafir itu. Nah. Tsumma ji'a bil ghulam faqila lahu irji' an dinik. Kemudian didatangkan anak kecil tadi, balik dari agamamu. Jangan berpegang teguh dengan agama yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa'aba. Dan anak kecil ini enggak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian raja ini menyerahkan anak kecil ini kepada para punggawanya, kepada para prajuritnya. Faqala, maka raja ini berkata kepada prajuritnya, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Bawa anak kecil ini ke gunung ini. Fas'adu bihil jabala. Kemudian mereka, para prajuritnya itu naik ke gunung tadi. Bersama siapa? Anak kecil ini yang sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faida balagtum dirwatahu. Kalau kamu sudah sampai puncak gunungnya nanti, naam. Fa in raja an dinihi wa illa fatrahuhu. Kalau dia balik lagi ke agamanya kita, enggak ke agama yang menyembah Allah semata, maka bebaskan. Kalau tidak, fatrahuhu, lemparkan dia dari atas gunung. Naudzubillah. Tuh jahatnya gimana coba? Padahal anak kecil itu. Fadhahaba bihi fasa'idu bihil jabala. Kemudian
para prajuritnya ini membawa anak kecil ini dan menaiki gunung seperti itu. Faqala, kemudian anak kecil ini berdoa. Nah ini, ingat, orang beriman itu punya Allah, kaum muslimin. Kita itu punya Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, yang maha kuasa, maha perkasa, yang pasti akan menolong hambanya yang betul-betul beribadah kepadanya semata. Makanya anak kecil ini yang mentauhidkan Allah, dia berdoa, Allahumma, ya Allah, ikfinihim bima syi'at. Cukupkan mereka, maksudnya binasakan mereka ini dengan cara yang engkau kehendaki, silahkan. Farajafa bihimul jabalu fasakotu, maka gunung itu bergetar, bergoncang, gempa gunung yang dinaiki oleh para prajurit dan anak kecil tadi yang dibawa mau dilempar. Rajafa, maka apa? Fasakotu, maka para apa? Prajurit yang membawa tadi semuanya berjatuhan, jatuh dari lereng dari puncak gunung dan semuanya meninggal. Itu kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dilindungi Allah, tidak akan ada satu pun yang bisa membinasakannya. Itu pasti itu. Tinggal bagaimana keyakinan kita. Itu. Nah, wajaa yamshi ilal malik. Ini anak ini pemberani banget nih, karena dia punya dakwah, dia kepengen berdakwah agar Allah SWT diibadahi saja. Maka dia tatkala sudah selamat itu bukan kabur. Fajaa yamshi ilal maliki. Kemudian anak ini datang kepada raja jangan berjalan kaki. Subhanallah. Coba, jiwa yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala enggak ada takut sedikit pun, enggak ada. Enggak ada khawatir. Khawatir dengan rizki enggak ada. Karena apa? Yakin dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia terjatuh kepada keharaman dalam mencari rizki. Dia yakin pasti Allah itu akan memberikan rizki yang mencukupi untuk dia. Karena dia ada Ar-Razzaq. Inilah contohnya. Anak kecil yang sudah kenal agamanya, itu keimanan dan keberaniannya luar biasa. Iya tidak? Coba, mau dibunuh, kemudian selamat, gak lari malah, dia balik lagi coba. Subhanallah. Luar biasa. Nah, faqala lahul maliku. Kemudian raja ini berkata kepada anak ini, "Mafuila bi ashabik." Apa yang terjadi dengan prajurit-prajurit yang membawamu itu? Faqala kafanihumullahu taala. Allah sudah mencukupkan mereka. Maksudnya Allah sudah mencukupkan usianya. Usianya sudah cukup, berarti apa? Dibinasakan. Seperti itu. 6. Fadafahu ila nafarin min ashabi. Kemudian raja ini menyerahkan anak ini kepada sebagian punggawanya lagi. Faqal. Kemudian raja ini berkata, idhabu bihi fahmiluhu fi furkur. Bawa dia kepada sebuah perahu, watawassatu bihil bahra, dan mengarahlah ke tengah-tengah lautan. Fa in raja'an dini wa illa faqdifu. Kalau dia kembali dari agamanya, kembali dari keyakinannya, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, bebaskan. Kalau enggak, tenggelamkan. Ternyata enggak Bu Susi saja yang suka menenggelamkan perahu ya. Ini juga orang dulu itu lebih sadis. Yang ditenggelamkan bukan perahu, tapi siapa? Orang beriman. Manusia ditenggelamin coba. Naudzubillah. Kan seperti itu. Nah, fadhahabu bihi, maka para prajurit raja ini membawa anak kecil tadi. Faqala, maka anak kecil ini kembali berdoa kepada Allah. Itu, subhanallah. Kita punya Allah kaum muslimin. Gak boleh kita ada rasa takut, gak boleh kita punya rasa khawatir. Kita punya Allah. Masalahnya di mana? Di satu, keyakinan kita. Itu. Tatkala kita berdoa, iya semua orang Islam insya Allah berdoa, dan berdoanya kepada
Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkat keyakinan dalam berdoanya itu berbeda-beda. Itu yang membedakan. Ini anak kecil ini kembali berdoa kepada Allah tatkala melihat keadaan seperti itu. Allahumma khfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah mereka. Maksudnya cukupkan usia mereka. Maksudnya binasakan mereka dengan bahasa yang halus. Bima syi'ta. Dengan cara apapun yang engkau kehendaki. Nah, fankafa'at bihimus safinatu faghariku. Maka perahu itu terbalik dan mereka semuanya tenggelam. Masya Allah. Itu kalau Allah itu hendak menyelamatkan orang, sudah nggak ada yang bisa membinasakannya. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita itu untuk di atas hidayah Islam, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengkafirkan kita. Kalau Allah sudah menetapkan harta itu menjadi miliknya jenengan, maka nggak akan ada satu pun yang bisa mengambilnya. Itu harusnya keyakinan ini betul-betul ditanamkan kepada seluruh kaum muslimin. Nah, wajah ayam si ilal malik. Kemudian dia jalan lagi datang kepada raja. Subhanallah. Coba ini anak kalau sudah ditarbiyah di atas tauhid, di atas agama, di atas keyakinan tentang Allah, yakin Allah yang menjaganya, yakin Allah yang melindunginya, itu nggak ada rasa takut. Sekarang anak kecil, jangankan dikejar-kejar raja, suruh ke kamar mandi aja coba. Anaknya jenengan coba, malam-malam suruh kamar mandi. Apa katanya? Takut. Kenapa takut? Anak pocong, anak lampir. Jangankan anak kita, mungkin jenengan yang takut juga itu kan? Kenapa? Karena kita tidak belajar Islam. Kita belajarnya adalah film sundel bolong, suser ngesot, kuburan jeruk purut, jeruk melon, apalah seperti itu kan. Itu yang dikonsumsi oleh kaum muslimin sekarang. Padahal itu bohong semua. Subhanallah. Anak itu kadang mau ketawa, mau hantu-hantu di Indonesia itu difabel semua. Itu semuanya itu adalah cacat coba. Iya kan? Hantunya suster ngesot. Lihat terus apa yang ditakutin dari suster ngesot? Jalan aja nggak bisa. Ngesot dia jalannya. Dia terus takut apanya coba? Subhanallah. Iya kan? Susternya ngesot. Sundel bolong. Dia bolong. Terus ditakutin apanya? Tuyul. Sekecil ini tuyul. Kita takut apanya? Subhanallah itu. Karena yang dikonsumsi seperti itu, jadi apa? Kaum muslimin jadi pengecut, jadi takut. Itu. Tanamkan kepada kaum muslimin itu seperti Rasulullah SAW menanamkan tauhid kepada Mu'adz bin Jabal. Ya gulam, ini u'allimuka kalimatin ikhfadillah yafatka. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan suatu kalimat yang sangat urgent. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Sudah, selesai. Gak ada yang bisa mengganggumu. Subhanallah. Itu. Nah, tapi yang terjadi adalah seperti ini. Konsumsi anak-anak kita adalah suster ngesot, sundel bolong, ini dan itu, seperti itu. Nah, akhirnya menjadi anak yang pengecut, akhirnya menjadi anak yang penakut. Nah, kemudian faqala lahul maliku, maka raja ini berkata kepada anak kecil tadi, mafuila bi ashabik, apa yang terjadi dengan para punggawa yang menggawamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Maka anak kecil tadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan apa? Usianya. Maksudnya apa? Membinasakan mereka. Subhanallah. Faqala lil maliki, kemudian anak kecil ini berkata kepada raja tadi, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bih. Engkau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali dengan satu cara yang akan aku perintahkan kepada engkau. Apa caranya?
azan. Maksudnya sudah azan. Maka kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yubariku fiik.